Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Silat Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Api di Karang Setra. Bagian 6. Rangga tersentak kaget ketika melihat pendeta Guru Singa meluncur deras dan menyambar tubuh Retna Nawangsih. Gadis itu tidak menyangka sama sekali karena tengah sibuk menghadapi keroyokan puluhan prajurit. Gerakan pendeta Guru Singa benar-benar luar biasa cepatnya, sehingga Retna Nawangsih tidak sempat melakukan apa-apa. Tahu-tahu kini dia sudah terpondong di pundak. Licik, lepaskan dia, bentak Rangga gusar. Hahaha, jemput dia di istana pendekar Raja Wali Sakti. Baru saja Rangga mau mengejar, puluhan prajurit sudah mengepung dan menerjangnya. Rangga yang menjadi gusar karena menghadapi kelicikan pendeta murtad itu, langsung dia tumpahkan pada prajurit-prajurit kadipaten itu. Dia mengamuk dengan mengerahkan jurus pukulan maut paruh Raja Wali yang amat dahsyat. Setiap prajurit kadipaten yang mencoba mendekat langsung tewas hanya dengan sekali pukulan. Suit, tiba-tiba saja terdengar siulan nyaring, dan seketika itu juga para prajurit kadipaten Karang Setra yang masih hidup berlompatan kabur. Jangan dikejar, cegah Rangga ketika melihat Jaladara hendak mengejar. Jaladara terpaksa mengurungkan niatnya. Dia memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya di punggung. Tampak dadanya bergerak turun naik dan napasnya tersengal. Sementara keringat mengucur deras membasahi wajah dan tubuhnya. Sebaiknya kau segera kembali ke Gunung Batur Kuring, Jaladara, kata Rangga menyarankan. Bagaimana dengan adik Retna? Jaladara mengkhawatirkan Retna Nawangsih yang dibawa kabur oleh pendeta Guru Singa. Biar aku yang membebaskannya, sahut Rangga tegas. Sejenak Jaladara mengamati pendekar Raja Wali Sakti itu. Dia sudah melihat sendiri kehebatan Rangga, tapi untuk menyusup ke dalam istana kadipaten, rasanya sama saja dengan menyerahkan nyawa. Istana kadipaten itu dijaga ketat oleh ratusan prajurit, belum lagi tokoh-tokoh rimba persilatan yang berada di sekeliling Adipati Wira Permadi. Jaladara bukannya menyaksikan kemampuan pendekar Raja Wali Sakti, tapi ada sesuatu yang terselip di hatinya dan sulit untuk diungkapkan. Perasaan itu sudah ada sejak pertama kali dia melihatnya di Gunung Batur Kuring. Setiap kali Jaladara memandang mata Rangga, dia merasakan melihat temannya waktu kecil, di mana mereka selalu berlatih bersama-sama dalam ilmu olah kanuragan. Kenapa kau memandangku seperti itu, Jaladara? Tegur Rangga merasa risih. Oh, tidak apa-apa, Jaladara jadi gugup. Sebaiknya kau cepat kembali ke Gunung Batur Kuring. Katakan semua yang telah terjadi di sini, kata Rangga lagi. Kenapa kita tidak sama-sama saja membebaskan adik Retna? Jaladara menolak halus. Dewi Purnita dan yang lainnya harus tahu kejadian ini. Percayalah, aku berjanji akan membawa kembali Retna Nawangsih. Rangga tersenyum penuh arti. Aku percaya pada kemampuanmu, tapi sudahlah, kita harus bergerak cepat sebelum terjadi sesuatu pada Retna Nawangsih. Kau tidak ingin kehilangan dia, kan? Wajah Jaladara langsung memerah mendengar kata-kata penuh sindiran itu. Lebih-lebih melihat senyum Rangga yang sulit untuk diartikan. Dalam hatinya, Jaladara memang menyukai Retna Nawangsih, tapi dia tidak punya keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya itu. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Rangga bisa mengetahuinya begitu cepat. Apakah karena sikapnya yang terlalu menyolok mengkhawatirkan keadaan Retna Nawangsih? Atau mungkin juga Rangga selalu memperhatikannya kalau dia memandang gadis itu? Entahlah, yang jelas Jaladara sulit untuk menyembunyikan perasaannya itu. Rangga. Petik 2. Rangga tidak jadi berbalik. Dia kembali menatap Jaladara yang jadi kikuk dengan wajah bersemu merah dadu. Ada apa? Tanya Rangga. Hati-hati, hanya itu yang mampu terucapkan dari mulut Jaladara. Kembali Rangga tersenyum dan menepuk-nepuk pundak pemuda itu. Kemudian dia segera berlari cepat meninggalkan tempat itu. Sejenak Jaladara masih berdiri sambil memandangi kepergian pendekar Raja Wali Sakti itu. Kemudian dia pun segera berlalu dengan mengerahkan ilmu lari cepat menuju Gunung Batur Kuring. Retna Nawangsih langsung tersuruk jatuh ketika pendeta Guru Singa mendorongnya masuk ke kamar khusus Adipati Karang Setra. Tampak Adipati Wira Permadi dan seorang wanita setengah baya duduk di kursi besar berukir.
Wanita itu adalah bekas selir mendiang Adipati Arya Permadi yang bernama Ratih Komala. Sedangkan di Depeden mereka duduk bersila para punggawa kadipaten. Retna Nawangsih, rupanya kau masih hidup, gumam Ratih Komala. Tuhan belum berkenan mencabut nyawaku, dengus Retna Nawangsih sambil berusaha bangkit. Sejenak dia tersentak ketika merasakan bahwa seluruh tubuhnya sulit untuk digerakkan. Retna Nawangsih segera sadar bahwa pendeta Guru Singa telah menotok jalan darahnya. Retna Nawangsih langsung tersuruk jatuh ketika pendeta Guru Singa mendorongnya masuk ke kamar khusus Adipati Karangsetra. Retna Nawangsih, rupanya kau masih hidup, gumam Ratih Komala heran melihat perempuan yang saat ini ternyata belum mati juga. Wira, kau pernah bilang bahwa dia sudah tewas. Tapi buktinya masih hidup. Ratih Komala memandang putranya. Aku memang telah membunuhnya, Bu. Waktu itu ia jatuh ke jurang yang dalam setelah pedangku berhasil merobek jantungnya, sahut Wira Permadi juga kaget melihat Retna Nawangsih masih hidup. Ampun, Gusti Ayu. Hamba menemukannya bersama-sama dengan putra Bayan Sudira dan pendekar Raja Wali Sakti, selak pendeta Guru Singa. Mereka memang berencana untuk memberontak Gusti Ayu, sambung si cebol tangan baja, salah seorang tokoh hitam yang berpihak pada Adipati Wira Permadi. Memberontak, hahaha. Tiba-tiba Wira Permadi tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang lucu, Wira, dengus Ratih Komala. Maaf, Bu. Wira Permadi segera menghentikan tawanya. Pendekar Raja Wali Sakti, Ratih Komala menggumamkan nama itu beberapa kali. Tampak semua mata tertuju pada perempuan setengah baya yang masih kelihatan cantik itu. Apa kau tidak salah lihat pendeta Guru Singa? Tanya Ratih Komala ingin ketegasan. Tidak, Gusti Ayu. Bahkan Singo Lodoya sempat bertarung dengannya. Tapi, petik 2. Kenapa? Desak Wira Permadi. Singo Lodoya tewas. Kurang ajar. Wira Permadi menggeram marah. Tenang, anakku, Ratih Komala menenangkan putranya. Tidak, Bu. Orang yang telah membunuh Singo Lodoya juga harus mampus, dengus Wira Permadi. Kau tidak akan mampu menghadapinya, Wira. Aku pernah mendengar sepak terjang pendekar Raja Wali Sakti. Rupanya dia ada di sini dan membantu para pemberontak itu. Pendekar Raja Wali Sakti. Petik 2. Ibu, izinkanlah aku untuk membalas kematian Singo Lodoya, pinta Wira Permadi. Sudah kukatakan, kau bukan tandingannya, Wira. Sentak Ratih Komala. Tapi, petik 2. Kau mau membantah kata-kataku, Wira. Wira Permadi langsung diam. Dia memang seorang adipati di Karangsetra ini, tapi menghadapi ibunya, belum pernah sekalipun Wira Permadi berani membantah kata-katanya. Kakang, cari pendekar Raja Wali Sakti dan bunuh dia. Aku ingin kepalanya. Perintah Ratih Komala pada si cebol tangan baja. Hamba laksanakan, Gusti Ayu, sahut si cebol tangan baja seraya membungkuk memberi hormat. Laksanakan, segera. Si cebol tangan baja pun bergegas keluar dan kamar khusus itu. Sementara Ratih Komala kembali menatap Retna Nawangsih yang masih menggeletak tengkurap di lantai tanpa daya. Kemudian dia berjalan pelan menghampiri gadis itu. Aku akan menjadikanmu sebagai umpan, Retna Nawangsih, kata Ratih Komala dengan senyum merekah. Pengecut, dengus Retna Nawangsih geram. Paman pendeta, masukkan dia ke dalam kurungan. Perintah Ratih Komala. Hamba laksanakan, Gusti Ayu. Tunggu, cegah Wira Permadi ketika pendeta Guru Singa mau mengangkat tubuh Retna Nawangsih. Sejenak pendeta Guru Singa mengurungkan niatnya. Sedangkan Wira Permadi segera bangkit dari duduknya dan melangkah menghampiri. Biarkan dia berada di sini dulu, aku ingin mengorek keterangan tentang pemberontak-pemberontak keparat itu, kata Wira Permadi. Pendeta Guru Singa menoleh pada Ratih Komala. Tampak perempuan setengah baya itu hanya menganggukkan kepalanya saja. Kemudian pendeta Guru Singa segera membungkuk memberi hormat dan berlalu meninggalkan kamar khusus itu. Bisa ibu tinggalkan aku sebentar? Pinta Wira Permadi. Wira, dia adalah tawanan yang sangat berharga. Aku tidak suka kalau kau memperlakukannya seperti tawanan lain, kata Ratih Komala mengerti maksud anaknya ini. Percayalah, Bu. Ratih Komala hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya.
Dia bisa membaca keinginan Wira Permadi dari sorot matanya. Sejenak perempuan setengah baya itu memandang Retna Nawangsih. Dalam hatinya dia mengakui kalau gadis itu sungguh cantik. Tidak heran kalau putranya tertarik dan kebiasaan buruknya timbul seketika. Baiklah, Wira. Tapi aku tidak mau tahu kalau kau perlakukan dia sama dengan tawanan wanita lainnya, kata Ratih Komala menyerah. Kalaupun itu terjadi, aku yang akan bertanggung jawab, Bu, sahut Wira Permadi tersenyum penuh arti. Ratih Komala hanya menggeleng-gelengkan kepalanya seraya mendesah panjang. Kemudian dia melangkah meninggalkan kamar khusus ini. Sedangkan Wira Permadi segera bergegas mengunci pintu. Sejenak dia memandangi tubuh Retna Nawangsih yang tergolek di lantai tanpa daya. Jakunnya tampak turun naik, sedangkan bola matanya liar merayap tubuh ramping itu. Beberapa kali Wira Permadi menelan ludahnya untuk membasahi tenggorokan yang mendadak kering. Pelan-pelan Wira Permadi mengangkat tubuh Retna Nawangsih. Kemudian dia segera membawanya ke pembaringan besar yang ada di tengah-tengah ruangan khusus ini. Retna Nawangsih mendesis geram melihat sinar mata yang liar begitu dekat berada di atasnya. Kau dengar apa yang dicemaskan oleh ibuku, Retna? Suara Wira Permadi agak tersengal menahan sesuatu yang menggelora di dalam dadanya. Retna Nawangsih hanya mendengus saja. Aku bisa melakukan apa saja padamu, tapi itu tidak akan terjadi kalau kau mau menunjukkan di mana letak sarang gerombolan pemberontak itu. Wira Permadi menawarkan pilihan. Aku tawananmu, kau boleh melakukan apa saja. Tapi jangan harap kau akan tahu tempat teman-temanku. Jawab Retna Nawangsih ketus. Ah, kau tambah cantik saja kalau cemberut begitu, desah Wira Permadi. Retna Nawangsih segera memalingkan mukanya ketika tangan Wira Permadi mulai menjalar di wajahnya. Kalau saja dirinya tidak dalam keadaan tertotok jalan darahnya, pasti sudah dia penggal tangan kurang ajar itu. Dan gadis itu makin bergidik saat merasakan jari-jari tangan Wira Permadi mulai menjalari dadanya. Cuy. Petik 2. Retna Nawangsih langsung menyemburkan ludahnya begitu Wira Permadi merunduk hendak menciuminya. Ludah kental yang disemburkan dengan kuat itu tampak menemplok di wajah Adipati Karangsetra itu. Kurang ajar, geram Wira Permadi sengit. Blak, au. Merah padam seluruh wajah Retna Nawangsih begitu tangan Wira Permadi mendarat di pipinya. Kemudian Wira Permadi segera melompat naik ke pembaringan dan dengan pahanya dia mengempit pinggang ramping gadis itu. Lalu dengan berang dia menggerakkan tangannya, dan bret, Retna Nawangsih langsung memekik kaget. Wira Permadi merobek baju bagian dada gadis itu dengan kasar. Kedua matanya langsung membeliak lebar begitu melihat dua bukit kembar yang putih mulus mengembung terbuka lebar. Kini Retna Nawangsih benar-benar merasa geram dan terhina dengan perlakuan tersebut. Tapi dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Seluruh aliran jalan darahnya masih tertotok. Hanya hatinya saja yang mampu merutuk mencaci maki. Aku akan membuatmu bertekuk lutut, perempuan liar. Geram Wira Permadi mendengus. Retna Nawangsih tetap hanya mampu memekik. Lalu dengan kasar dan liar Wira Permadi menggumuli tubuh gadis itu. Sementara Retna Nawangsih hanya bisa memekik dan mengumpat dengan kepala menggeleng ke kanan dan ke kiri, menghindari sergapan ciuman-ciuman liar pemuda itu pada wajahnya. Bret, lagi-lagi Retna Nawangsih memekik tertahan ketika pakaian bagian bawahnya dikoyak dengan paksa. Seketika sepasang paha yang putih mulus tampak menyembul keluar. Dan tanpa disadarinya, setitik air bening menggulir dari sudut matanya. Kini mata Retna Nawangsih terpejam rapat-rapat. Dia tidak sanggup lagi untuk membayangkan kalau sampai terjadi. Hehehe, memang sebaiknya kau diam, manis. Wira Permadi terkekeh penuh kemenangan. Retna Nawangsih terus merintih dalam hati. Diam-diam dia berusaha menyalurkan hawa murni ke seluruh tubuhnya. Dia berusaha untuk melepaskan pengaruh totokan pendeta Guru Singa pada jalan darahnya. Retna Nawangsih sadar kalau totokan itu sulit untuk dihilangkan. Tapi keinginan untuk terlepas dan kepuasan Wira Permadi membuatnya memaksakan diri mengerahkan hawa murni. Perlahan-lahan Retna Nawangsih merasakan kehangatan mulai menjalari tubuhnya. Sementara Wira Permadi sudah tidak bisa lagi mengendalikan diri.
Napasnya sudah memburu penuh nafsu. Dia tidak sadar kalau diamnya gadis itu bukannya pasrah, tapi sedang berusaha melepaskan diri dan pengaruh totokan. Kontan saja Wira Permadi tersentak kaget ketika tubuhnya terlontar ke atas. Rupanya Retna Nawangsih telah berhasil membebaskan diri dan pengaruh totokan pada jalan darahnya. Begitu dia terlepas dari rangkulan Wira Permadi, buru-buru gadis itu meraih kain dan membelitkan ke tubuhnya yang hampir polos. Lalu bergegas dia melompat turun dari pembaringan. Setan alas, geram Wira Permadi yang terjatuh akibat lontaran tenaga Retna Nawangsih. Tubuhnya yang tegap telah menghantam meja hingga hancur berantakan. Tentu saja suara ribut-ribut di dalam kamar khusus itu membuat Pendeta Guru Singa dan Ratih Komala datang. Dan mereka langsung tersentak begitu melihat Retna Nawangsih berhasil melepaskan diri dari pengaruh totokan. Belum sempat Retna Nawangsih menyadari kedatangan kedua orang itu, mendadak Pendeta Guru Singa menyentakkan tangan kanannya. Tampak dua buah benda kecil meluncur deras ke arahnya. Retna Nawangsih memekik tertahan begitu dua benda kecil yang ternyata jarum pembius itu menembus punggungnya. Seketika itu juga Retna Nawangsih ambruk ke lantai. Sementara Pendeta Guru Singa bergegas menghampiri dan mengeluarkan kembali jarum pembiusnya dari punggung gadis itu. Sejenak dia memandangi, kemudian beralih menatap Wira Permadi yang sudah telanjang dada. "Sudah aku katakan, jangan samakan dia dengan tawanan yang lain," bentak Ratih Komala gusar. "Bawa dia ke penjara." "Baik, Gusti Ayu," sahut Pendeta Guru Singa seraya mengangkat tubuh Retna Nawangsih yang pingsan. Ratih Komala segera menutup pintu kamar kembali setelah Pendeta Guru Singa keluar sambil membawa tubuh Retna Nawangsih. Dia berdiri saja membelakangi pintu dan menatap putranya yang sedang mengenakan pakaiannya kembali. "Bikin malu saja," dengus Tih Komala. "Maafkan saya, Bu," hanya itu yang mampu diucapkan oleh Wira Permadi. Tapi raut wajah dan sorot matanya tidak mencerminkan rasa penyesalan. Yang ada justru rasa penasaran dan dendam. Sudahlah. Sekarang kau minta maaf, besok atau lusa pasti kau ulangi lagi." Wira Permadi cuma meringis saja. Kemudian dia membantingkan tubuhnya di pembaringan. Dalam hatinya dia masih tetap penasaran jika belum dapat menaklukkan gadis cantik itu. Tubuhnya begitu indah dan menggairahkan. Kini dia menulikan telinga, dan tidak mau lagi mendengar nasihat-nasihat dan peringatan ibunya. Yang ada dalam hati dan pikirannya hanyalah kemolekan dan keindahan tubuh Retna Nawangsih. "Oh, kau sudah sadar rupanya, anak manis." Retna Nawangsih tersentak kaget begitu sadar dari pingsannya. Retna Nawangsih segera mengedarkan pandangannya berkeliling. Tampak ruangan itu sangat kecil dan semua dindingnya terbuat dan batu dan sudah berlumut tebal. Udaranya juga lembab, sedangkan dari atapnya menitik air. Pelan-pelan gadis itu menggeser duduknya dan merapat ke dinding. Dia sadar bahwa di ruangan yang sempit ini ada orang lain. Tampak seorang tua yang tubuhnya kurus kering dengan pakaian kotor dan compang camping sedangkan rambutnya panjang dan hampir menutupi wajahnya. "Jangan takut, anak manis. Kau pingsan cukup lama. Aku Pendeta Pohaji. Hampir 10 tahun aku mendekam di balik dinding batu ini." Laki-laki tua kumal itu memperkenalkan diri. "Pendeta Pohaji." Retna Nawangsih mengerutkan keningnya. Gadis itu segera memandangi laki-laki tua yang mengaku dirinya Pendeta Pohaji itu. Dia memang belum pernah bertemu dengan pendeta itu selama hidupnya, tapi dia sudah sering mendengar namanya, juga riwayat hidupnya. "Siapa namamu, anak manis? Kenapa mereka sampai memasukkanmu ke sini?" tanya Pendeta Pohaji. "Aku Retna Nawangsih. Aku ditangkap mereka karena ingin memberontak." Retna Nawangsih pun segera menceritakan semuanya yang telah terjadi. Sementara Pendeta Pohaji terangguk-angguk mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Bibirnya tampak menyunggingkan senyum dan bola matanya berbinar-binar. Sedangkan wajahnya yang kotor jadi kelihatan cerah kembali. "Jadi, Gusti Dewi Purnita masih hidup? Juga Lintuk Bayang Sudira?" tanya Pendeta Pohaji ingin meyakinkan. "Benar, bahkan mereka sekarang sedang menyusun kekuatan untuk menggulingkan manusia-manusia durhaka itu," sahut Retna Nawangsih agak emosi.
Oh Tuhan, rupanya kau mendengar juga doaku, desah pendeta Pohaji. Paman pendeta, kenapa mereka sampai mengurungmu di sini begitu lama? Tanya Retna Nawangsih. Nasibku memang tidak seberuntung yang lain. Tapi aku tidak menyesal, pendeta Pohaji seperti bicara sendiri. Paman pendeta kan seorang pendekar yang sakti, kenapa tidak mencoba untuk melarikan diri? Rasanya tidak sulit bagi paman untuk menjebol dinding batu ini, kata Retna Nawangsih. Tidak anakku. Kalau aku melarikan diri, itu namanya aku menentang kehendak Tuhan. Aku yakin suatu saat kelak mereka akan hancur, dan aku bisa keluar dari sini tanpa menentang kodrat yang telah ditetapkannya, sahut pendeta Pohaji. Kalau aku ingin berusaha keluar, apakah paman akan mencegah? Pendeta Pohaji hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Meskipun Retna Nawangsih tidak menceritakan tentang dirinya, tapi dia sudah tahu kalau gadis itu memiliki tingkat kepandaian yang cukup tinggi. Tapi tampaknya belum cukup untuk bisa menjebol dinding batu ini. Retna Nawangsih yang sudah bersiap-siap mengeluarkan ajiannya untuk menjebol dinding batu ruangan sempit itu, segera mengurungkan niatnya begitu melihat pendeta Pohaji tersenyum-senyum. Sejenak dia membetulkan kain yang membelit tubuhnya, kemudian menggeser duduknya mendekati laki-laki tua itu. Kenapa tidak jadi? Tanya pendeta Pohaji. Tidak, paman benar, aku tidak boleh menentang garis yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Aku yakin, pasti nanti akan ada orang yang datang membebaskan kita, sahut Retna Nawangsih. Ah, Tuhan, berkatilah anakku ini, gumam pendeta Pohaji. Retna Nawangsih baru mau membuka mulutnya, tapi mendadak saja dia merasakan perutnya mual, dan dadanya jadi sesak. Kemudian tanpa dapat dicegah lagi dia memuntahkan cairan merah kental dari mulutnya. Seketika itu juga tubuhnya terasa dingin dan menggigil. Anakku, kau terluka? Tanya pendeta Pohaji cemas. Aku tidak tahu, paman pendeta, sahut Retna Nawangsih lirih. Apa yang kau rasakan? Perutku mual dan dadaku sesak. Sejenak pendeta Pohaji meraba perut gadis itu, kemudian dia mendekatkan telinganya ke dada Retna Nawangsih. Sementara gadis itu hanya memejamkan mata saja. Dia baru membuka matanya kembali setelah pundaknya ditepuk dengan lembut. Kau telah terkena jarum pembius pendeta murtad Guru Singa. Kelihatannya memang tidak berbahaya, tapi kalau kau mengerahkan tenaga dalam dan hawa murni maka racun yang merasuk ke dalam darahmu akan bekerja, kata pendeta Pohaji. Maksud paman pendeta, jarum pembius racun perak. Retna Nawangsih menebak. Benar. Petik 2. Oh, Retna Nawangsih mendesah lirih. Tidak perlu cemas anakku. Aku akan mencoba untuk mengeluarkan racun itu dan tubuhmu. Meskipun racun itu sangat berbahaya dan bisa membunuh dengan cara perlahan-lahan, pendeta Pohaji menenangkan gadis itu. Aku akan mati, paman pendeta. Racun itu sangat berbahaya sekali. Mungkin aku hanya bisa bertahan selama 7 hari, lemas seluruh tubuh Retna Nawangsih. Kau lupa siapa aku, anakku? Retna Nawangsih tersentak. Dia baru ingat kalau racun dari jarum pembius racun perak milik pendeta Guru Singa memang sulit dihilangkan, tapi pendeta Pohaji bisa melenyapkan pengaruh racun itu. Ya, memang hanya pendeta Pohaji yang sanggup untuk mengeluarkan racun itu dari tubuh seseorang. Dan Retna Nawangsih tahu hal itu, karena gurunya, Dewi Purmita pernah menceritakan padanya. Aku akan berusaha mengeluarkan racun itu dari dalam tubuhmu. Tapi kau tidak boleh mengerahkan hawa murni dan tenaga dalam selama sehari semalam penuh. Sebab sekali saja kau mencoba, akibatnya akan fatal bagi dirimu sendiri. Oh, terima kasih paman pendeta, ucap Retna Nawangsih gembira. Sekarang buka bagian atas penutup tubuhmu, perintah pendeta Pohaji. Oh, Retna Nawangsih tampak terlongong. Duduk bersila membelakangiku. Sambung pendeta Pohaji tidak menghiraukan keterkejutan gadis itu. Sejenak Retna Nawangsih masih ragu, tapi dia kemudian memutar tubuhnya membelakangi pendeta itu. Dan dengan perlahan-lahan dia melepaskan kain yang membelit tubuhnya, lalu menurunkannya sampai ke pinggang. Kemudian Retna Nawangsih menutup bagian dadanya dengan kedua tangannya. Sedangkan matanya langsung terpejam ketika merasakan sepasang telapak tangan yang dingin telah menyentuh kulit bagian punggungnya. Kosongkan jiwamu, dan jangan melakukan gerakan apapun. Perintah pendeta Pohaji.
Baik Paman, sahut Retna Nawangsi. Gadis itu pun kembali memejamkan matanya rapat-rapat. Dia mulai mengosongkan jiwa dengan bersemadi untuk mendekatkan jiwa dan raga pada Sang Pencipta. Sementara Pendeta Pohaji mulai bergetar tubuhnya. Tampak keringat mulai menitik di kening. Beberapa saat kemudian tampak asap tipis mengepul dan sela-sela jari kurus keriput yang menempel di punggung putih mulus. Saat itu, seluruh tubuh Retna Nawangsi juga berkeringat. Dan ketika tubuh gadis itu menggeletar, buru-buru Pendeta Pohaji menarik kembali tangannya. Saat itu juga Retna Nawangsi ambruk tidak sadarkan diri. "Ah, untung belum terlalu lama racun itu mengendap," desah Pendeta Pohaji bersyukur. Kemudian laki-laki tua yang kurus kering dan kumal itu segera menutupi tubuh Retna Nawangsi. Sejenak dia memandangi lalu menggeser duduknya menjauh. Pendeta itu kembali melakukan semadi. Bersambung ke cerita silat pendekar Raja Wali Sakti. Episode Asmara Maut, bagian 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.